Halo Mbak, kenalan dulu nih dengan siapa Mbak? Sari. Mbak Sari ini adalah Style Consultant. style consultant. Nah, terus apa hubungannya nih? Kemudian dengan Style Consultant untuk para pas pamres yang yang kemarin ya menyambut Raja Salman dan rombongannya. Oh, kalau saya lihat soalnya kan beberapa waktu lalu pada saat penyambutan Raja Salman ini ada sekitar 34 pas pampres, dari 34 juga berbeda-beda begitu ya pakaian adatnya di seluruh Indonesia. Dengan Mbak Sari berarti style consultant-nya. Iya, betul. Ini Mewakili gimana, 34 provinsi. Mewakili 34 Tapi tidak provinsi. hanya Raja Salman sebetulnya Mbak Sari ya dan saudara. Tiap kali tamu negara menginjakan kakinya di bumi pertiwi, Indonesia selalu menyambut dengan ramah. Tidak hanya lewat senyuman, tapi juga dengan penampilannya. Itu juga diperlihatkan melalui pengenalan budaya Indonesia yang kaya. Salah satu yang menarik di pekan ini kemarin adalah pasukan yang menyambut kedatangan Raja Salman di Istana Bogor kemarin. Sejak 1 tahun lalu, kostum merah putih anggota pasukan pengamanan Presiden Republik Indonesia yang biasa dipakai menyambut tamu negara, tapi kali ini digantikan oleh baju adat dari 34 provinsi Indonesia. Ya, dan saudara, gagasan ini langsung disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan tidak tanggung-tanggung, para pas pampres kini memiliki fashion stylist sendiri. Ia adalah Hairia Sari yang sudah menjadi fashion stylist untuk pas pampres dalam 2 tahun terakhir dari bekerja awalnya bersama dengan model dan kini pas pampres banyak hal baru yang juga dipelajari Sari. Ia pun juga menyampaikan ada banyak cerita sebenarnya yang lucu dari pekerjaannya mendandani seorang pas pampres. Nah, saudara, dan di studio sudah hadir bersama kami inilah style consultant, begitu ada Mbak Hairia Sari. Mbak Sari, ternyata ini adalah style consultant dari pas pampres begitu yang kemudian ada sekitar 2 tahun begitu Mbak sudah menjadi style consultant begitu. Betulnya setahun untuk pas pampres, setahun sih baru. Oh. Sejak pertama kali tamu negara. Waktu itu pertama kali PM New Zealand. Oke, ini saya udah lengkap, tinggal pakai tanjaknya aja. Tanjaknya. Saya berasa pulang kampung ini sebetulnya. Ini sebenarnya Mbak Sari ada perbedaan nggak sih ketika mendandani begitu seorang model dengan seorang pas pampres? Beda gitu kan? dong, beda. Apa tuh kira-kira nih? Ini kira-kira karakternya apa nih? Cocoknya pas pampres atau pas orang model? Ini kayaknya pas pampres oke deh. Oke ya. Kemudian bedanya apa? Boleh nih ya. Ketika misalnya model kan biasanya oke, saya sudah tahu dandannya seperti ini kan. Kemudian kalau pas pampres biasanya lebih kaku begitu ya. Bedanya kan selama ini kalau saya kerja sama model, mereka kan udah tahu ya pekerjaan mereka as a model. Ini sekarang tiba-tiba saya harus Pas pampres. kan ada approach-nya juga ke pas pampres. Itu kan termasuk juga apa ya? Bukan ya harus ada raport lah, bikin raport sama mereka supaya mereka juga nyaman sama saya kan. Nah, itu awalnya soalnya mereka kaku-kaku gitu. Silakan Gitu. sambil duduk Oh ya, iya, Mas Ari. oke. Sambil Anda Lalu melihat kemudian- inilah salah satu hasil karyanya. Dan kemudian Mbak Sari. kaku-kaku begitu Mbak ketika misalnya pada saat awal nih pertama kali kalau tidak salah ini negara New Zealand ya waktu itu ya kunjungan begitu ya ke sini. Dan kemudian pas pampres itu kemudian kaget nggak sih Mbak loh kenapa kemudian harus dibekali kemudian dengan ada harus pakaian adat begitu kan susah ya mereka harus mengamankan presiden sekaligus juga berpakaian adat begitu. Iya, tapi yang dipakein pakaian adat itu khusus yang arak-arakan, tim anggota tim 34. Jadi yang memang selama ini tadinya kan ada yang pakai baju Gordon kan. Mereka selama ini pakai baju Gordon itu baju pas pampres yang merah putih. Oh, jadi memang tugasnya Ini mereka khusus- adalah arak-arakan. Iya, ada arak-arakan. Dengan- Sekarang ada tambahan baju tradisional. Yang spesial ini adalah requestan dari Pak Jokowi. Iya. Nah, jadi waktu pertama kali mendengar, aduh saya pengen ada pas pampres memakai baju adat. Iya. Waktu mendengar, akhirnya Mbak Sari yang terpilih untuk melakukan itu, bagaimana? Awalnya tuh kan karena saya dikontak oleh Backcraft ya. Kebetulan saya memang jadi tenaga ahli khusus fashion. Bantuin pemasaran Backcraft. Nah, sejak itu memang kan baru Juli tahun lalu kita ada Berarti belum setahun dong ya bisa dibilang ya. Kemudian Kayaknya kita baru 6 kali deh. Lalu apa inspirasinya Mbak ketika Pak Jokowi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa oke kita akan mengubah begitu bentuk stylistnya pas pampres menjadi 34 pakaian adat di seluruh provinsi di Indonesia begitu ketika Awalnya datang tamu-tamu penting kenegaraan. Awalnya itu karena Pak Presiden ke Korea Selatan kan, dia disambut sama pas pampresnya Korea Selatan dengan memakai baju prajurit Korea dan itu keren banget. Bagus banget, jadi dia terinspirasi ya untuk bikin itu juga di kita. Nah, tapi awalnya saya memang memprovide bajunya itu bukan 34 provinsi, tapi baju prajurit zaman dulu, keraton. Oke. Nah,
Kalau tadi ada yang merah-merah, yang topinya merah, bukan yang ini ya. Ini kan foto yang kemarin. Ini adalah dengan Raja yang Salman. saat ini Anda saksikan Iya, ini di televisi. Istana Bogor. Nah, kalau ini yang pertama saya nih kenal saya. ini. Iya. Oke. Suka ada di keraton juga kalau Iya, misalnya itu. keraton. Heeh. Nah, ini Ini saya awalnya lagi ini. ini saya lagi berusaha approach Pas Pampres supaya mau pakai bajunya karena Papua emang ya? ada yang beda juga Mbak Sari, maksudnya Nggak, bukan ada yang Mbak. beda, mungkin ada yang kaget juga. iya, atau mereka kan bagaimana? kayak Aduh, misalnya yang pakai kaku Dayak kan gitu. harus nggak pakai shirt kan, Betul, betul, atasan. betul. Jadi mereka, Mbak yang benar aja nih. Kalau ini saya harus ngambil baju-bajunya tuh kayak dalam satu mobil kecil gitu, harus ada di situ ada baju, ada tongkatnya, semua saya urusin. Semua properti inventory untuk baju hajat itu Iya. di satu mobil itu ya. Nah, Nah, ini ini waktu 17-an. 17 Agustus. 17 Agustus. Berapa lama persiapan untuk menyiapkan 34 macam baju-baju untuk Pas Pampres, belum lagi fittingnya, belum lagi segala macamnya. Kalau sekarang sih udah cepet ya. Dulu waktu awal-awal, waktu pertama apa kedua kali kita agak rempong soalnya kayak saya harus cari vendor gitu kan. Tapi sekarang kita udah kenal mana vendor yang bagus. Ya udah saya tinggal maintain aja ke Oke. mereka. Nah, kalau Mbak Sari kan tadi katakan kalau misalnya di awal-awal bingung gitu ya mau vendor mana yang terbaik nanti buat pakaian dari Pas Pampres sendiri. Nah, setiap kali kunjungan tamu-tamu penting, tamu-tamu kenegaraan yang berkunjung ke Indonesia, apakah pakaian adatnya kemudian harus selalu berbeda-beda? Misalnya vendor A untuk kemudian tamu ini, kemudian besoknya lagi beda atau seperti apa begitu? Enggak sih, karena saya lihat aja hasilnya. Kalau misalnya kayak kenapa dari baju keraton prajurit keraton itu terus ganti jadi tradisional, karena yang prajurit keraton itu kan terlalu seragam, ya kan, jadi kurang festif. Jadi presiden minta lebih festif lagi dengan aneka macam karena kita punya 34 provinsi. Dan mengapa enggak begitu ya digunakan begitu ya? Dan memang jadinya kan menarik ya kalau misalnya tamu negara datang kan nanti Pak Presiden bisa jelasin ini baju-baju kita loh di provinsi. Oke, terakhir nih setelah kemarin akhirnya Pas Pampresnya sudah berarak-arakan ya, kemudian diparadekan hasil karyanya Mbak Sari juga. Bagaimana perasaannya dan apa suka dukanya selama bekerja menjadi konsultan kenegaraan? Ini bagaimana? Menarik banget ya, seneng sekali karena kayak kalau orang lo sekarang stylingin Pas Pampres kayaknya gimana gitu. Selama ini kan saya kerja sama model atau orang biasa gitu ya, atau kayak kalian kan presenter gitu Kalau model kerjanya presenter itu kan sudah biasa begitu ya, sehari-hari. atau saya juga suka kasih workshop busana tapi ke karyawan kan. Nah, ini saya harus bertemu dengan institusi yang tidak semua orang bisa masuk dan saya jadi berkenalan dengan mulai dari anggotanya yang pakai baju 34 itu sampai komandannya gitu. Jadi senang banget pengalamannya tuh, mungkin nggak semua orang ya. Dunia baru gitu ya. Dunia baru. Tapi apa Mbak Sari terakhir, apa kira-kira yang paling sulit deh? Apakah bertemu dengan tamu-tamu penting atau mungkin ada berbagai macam hal yang justru ditemuin dari Pas Pampres begitu yang agak mungkin sulit kewalahan untuk mendandani begitu? Awalnya saya agak ngeri ya, saya agak aduh gimana approach mereka gitu. Gimana Karena berkomunikasi Iya, gitu gimana ya. komunikasi dan saya juga takut salah kan, mereka kaku, saya pikir mereka kaku ya. Nanti ditambah kayak Iya, nanti saya aduh gimana ya cara ngambil, maksudnya saya harus bikin raport kan, harus bisa ambil hati mereka juga gitu. Tapi lama-lama setelah ngobrol mereka juga manusia ya. Asik-asik juga Iya, gitu jadi ya. mereka juga sebenarnya mereka seru dan mereka jadi kayak saya jadi berteman jadinya sekarang sama mereka. Jadi tahu sisi lain lah di dunia ini dan mereka juga lucunya mereka jadi tahu sisi lain dunia. Ada yang kayak saya juga gitu loh. dunia fashion gitu Dunia ya fashion tentunya. dan yang dan Tampaknya juga akan menjadi sebuah kebiasaan baru bagi negara kita untuk menyambut tamu negara dengan pakaian adat. Karena itu juga salah satu hal untuk, wah ternyata Indonesia itu Kebanggaan kaya begitu. ya. Iya. Untuk mempertontonkan kepada dunia bahwa kita tuh kaya budaya juga. Dari pakaian udah kelihatan. Makasih ya Mbak Sari ya. Ya, saya jadi belajar lagi juga soal baju ada 34 provinsi. Tapi tahu kan kita ada 34 provinsi Iya, sekarang ya. saya jadi belajar juga. Makasih terima Mbak Sari kasih, Mbak Sari. udah Thank you ya. datang. Mas Salman. Terima kasih udah